Melakukan investasi memang terbilang cukup mudah, tapi bayangkan saja ketika kalian berada di atas, setelah itu jatuh sampai mendasar ke bawah. Kira-kira hal apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian masih bertahan menghadapi bears market? Apa kalian akan stres waktu itu juga karena melihat aset kalian? Dan belum lagi banyak omongan, apaan kripto dan lain sebagainya. Dan pada episode kali ini saya akan membahas bagaimana sih mengatasi bear market. Let's go. Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya Pesal. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya ada kata-kata motivasi buat kita semua. Kemenangan di usia muda bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah mengembangkan kreatif dan terampil dengan kepercayaan diri yang lebih baik. Bear market merujuk pasar modal yang sedang mengalami periode penurunan kinerja. Bear adalah istilah yang disematkan pada seorang investor yang pesimis atas prospek harga kripto tertentu. Kondisi penurunan pasar yang demikian kita sebut dengan bearish. Bear market kripto perlu dilalui oleh kaum muda milenial dengan tips yang tepat, apalagi mengingat kondisi menandakan penurunan sehingga para investor harus bisa mengendalikannya. Kripto atau uang digital memang cukup tren di kalangan masyarakat saat ini. Selain kemajuan dunia, teknologi yang membuatnya mudah, keuntungan pun cukup besar asalkan kalian tahu strategi yang tepat menghadapi resiko yang ada. Dan selain itu, pastikan juga kalian bisa menghadapi bear market kripto yang sering terjadi. Bear market itu sendiri merupakan kondisi ketika penawaran lebih banyak daripada permintaan. Hal ini terjadi karena harga sedang turun. Seperti yang sudah banyak diketahui, jika pasar kripto memang sedang mengalami bear market, meski sempat naik dengan harga yang fantastis, bukan berarti kondisi akan terus sama. Justru hal ini berbanding terbalik, harganya perlahan mulai menurun hingga tidak dapat kembali naik seperti sebelumnya. Untuk kaum muda milenial tentu kurang paham dengan kondisi seperti ini. Padahal 60% investor cryptocurrency adalah kaum muda, maka perlu memahami kondisi bear market. Jika kalian berencana untuk melakukan investasi jangka panjang dengan kripto, ada tips menarik yang perlu kalian ketahui saat kondisi bear market. Justru menjadi kesempatan besar untuk menumbuhkan investasi. Selain mempelajari strategi dan cara investasi kripto, kalian sebaiknya tahu bagaimana menghadapi bear market kripto. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan saat bear market. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah berpikir jangka panjang. Saat terjadi bear market, inilah katalis sempurna untuk investasi cryptocurrency jangka panjang. Kalian bisa mengubahnya dalam portofolio. Harganya yang rendah bisa bermanfaat untuk investasi jangka panjang. Sebab jika hal ini untuk investasi jangka pendek tentu kurang menguntungkan. Kalian bisa menghadapi kondisi bear market sebagai investasi jangka panjang. Sebaiknya pilihlah aset kripto dengan potensi serta ekosistem yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, menjual aset pada portofolio jangka pendek. Kalian bisa melakukan investasi kripto dengan membagi portofolio untuk jangka panjang dan jangka pendek. Untuk investasi jangka panjang bisa menyimpannya lebih lama lagi, sedangkan untuk jangka pendeknya kalian jual saat bear market. Saat aset terjual dalam kondisi ini biasanya fundamental yang ada kurang baik. Hanya saja untuk potensi kenaikannya cukup menarik sekali. Dan yang ketiga, melakukan riset dan memahami indikatornya. Ada tips lain ketika kalian mengalami bear market, yaitu dengan melakukan riset tren dan indikator utamanya. Jangan sampai gegabah dalam mengambil keputusan ketika kondisi ini terjadi. Pelajari kondisi pasar melalui berbagai informasi, mulai dari pemberitahuan terkini, pergerakan investor kripto secara signifikan, dan regulasi terbaru. Cara ini mampu membuat kalian menghadapi bear market kripto secara bijak. Dan yang keempat, ubahlah suasana kerja.
kondisi bearish yang membuat pasar kripto melemah tentu akan membuat mood para investor ikut down, baik saat bekerja, melakukan rutinitas, bahkan saat akan melakukan trading. Jika mood sedang tidak baik, tentunya proses trading jadi tidak tenang dan alhasil bisa membuat kerugian yang lebih parah. Jika kalian mengalami ini, sebaiknya kalian mengubah mood dan suasana kerja sesegera mungkin. Jangan terpengaruh oleh kondisi pasar, namun ciptakan mood kalian sendiri dengan mengubah tampilan ruang kerja agar lebih fresh, atau mencoba untuk bekerja di ruangan terbuka seperti di taman yang membuat pikiran lebih jernih. Dan yang kelima, jangan transaksi saat bad mood. Bad mood bisa saja terjadi tidak hanya ketika pasar kripto melemah, saat ada masalah keluarga atau masalah di kantor dan masalah lain sebagainya. Bad mood bisa saja terjadi. Lantas apapun itu masalahnya, ketika sedang bad mood karena berbagai situasi yang terjadi, ada baiknya kalian tidak melakukan transaksi trading terlebih dahulu. Ketika sedang melakukan trading, sebaiknya suasana hati sedang dalam keadaan tenang, sehingga kalian dengan sadar mengetahui ketika kalian ingin membeli atau menjual atau ingin terus menahan aset kalian. Jangan sampai kalian salah langkah saat mood sedang tidak baik. Penyebab bear market. Selama pasar bearish, pesimisme meluas di antara para investor. Harga jatuh semakin dalam karena tingginya tekanan jual. Pesimisme muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, pelemahan atau krisis ekonomi, dan yang kedua, kebijakan ekonomi yang agresif, dan yang ketiga, peristiwa tak terduga, dan yang keempat, psikologi para investor. Nah, kurang lebih seperti itu ketika market sedang merah merona atau bearish. Dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun, meskipun kita harus membayar ataupun gratis. Dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih maju lagi. Jangan minder, jangan malas, tetap percaya diri. Buktikan bahwa kalian bisa dan tetaplah berhati-hati dalam hal keuangan apapun, karena pengendali keuangan ada pada diri kalian sendiri. Tetaplah gunakan uang santai biar semuanya tetap aman dan berjalan seperti biasa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen dan jangan sungkan-sungkan dengan kalian memberi masukan. Berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang, lebih baik dan maju lagi. And see you next time.